Ada juga mahasiswa non-teologi yang datang dari disiplin ilmu lainnya. Bagi mahasiswa teologi dan orang-orang yang belajar teologi, tentu ada masih relate ya, atau paham dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang. Tapi bagi kita yang lain ini kesempatan belajar. Kita sebagai orang Kristen, kita juga perlu belajar sejarah, perlu belajar tentang teologi biblika, perlu belajar tentang dogmatika Kristen, supaya itu menjadi dasar fondasi bagi kita berhadapan dengan berbagai tuduhan yang tuduhan ini beredar luas di berbagai media sosial dan juga di dunia keseharian kita ya, di dunia offline juga ya, di dunia di mana kita bisa berjumpa secara langsung, juga di dunia media sosial. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu seminar kita itu sampai dengan pukul 13.00 sampai dengan jam 1 siang. Kita akan bagi sesi diskusi ini menjadi 2 sesi. Silakan untuk penanya pertama. Terima kasih atas kesempatan dari saya. Nama saya Irwan Tommy. Untuk Anda sering ketemu di YouTube. Kalau boleh besar, beberapa pertanyaan yang loncat itu sebenarnya sudah terjawab dari Alkitab itu sendiri. Tapi ada satu, tadi malam saya nonton satu film, The Devil Konspirasi. Film terbaru. Di situ diceritakan sekelompok orang mencuri kain kafan dari Turing. Kemudian dia mengambil DNA-nya, tapi saya tidak permasalahkan ketika dia membentuk tubuh Kristus. Yang saya permasalahkan ketika DNA itu dia pakai untuk mencari tahu. Sementara fakta-fakta dalam Alkitab tertulis begini, ya, bahwa Yesus lahir dari seorang Maria, tidak Maria, berjenis kelamin laki-laki, Matius 1. DNA yang saya dapat sampai saat ini berfungsi untuk mencari tahu asal usul saya, misalnya saya. Demikian, saya terus terang saya sampai tidak tidur pagi. Apa maksudnya ini? Ada film terbaru. Adakah DNA laki-laki untuk si orang Tuhan Yesus? Itu film. Ya, itu pertanyaan saya. Memang berat buat saya, Pak. Saya tidak bisa jawab itu. Saya manusia juga 100% Tuhan. Saya kira Bapak menangkap. Tidak perlu terlalu. Terima kasih. Terima kasih Pak, bisa langsung kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pendeta Cornelis dari Gereja Bebas Sumber Timur, sebuah gereja reform. Sinodenya sinode di Sumber. Ada pertanyaan saya seperti ini, berhubung dengan terjemahan dan makna. 12 pengakuan iman rasuli kita, terjemahan dan makna. 12 pengakuan iman rasuli kita, Bapak pernah jelaskan di sebuah penjelasan bahwa dulu memang segala gereja pakai kata neraka. Yesus turun ke neraka itu. Sekarang segala gereja pakai maut. Tapi dalam gereja saya masih pakai kata neraka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal nikah. Nikah suatu acara yang kudus. Nikah itu kudus. Nikah dulu adalah sakramen, bukan dulu ya. Nikah adalah sakramen di gereja Roma Katolik. Ini juga yang menyebabkan perpisahan antara kita. Kita tidak mengakui nikah itu sebagai sakramen, tapi nikah itu kudus. Apakah
dalam gerakan ekumene kita tidak dimasukkan dia sebagai suatu sakramen. Kedua, yang ketiga, maaf, ini yang ketiga. Saya mendapat satu penjelasan singkat dari Bapak Bambang, video itu karena saya pengikutnya. Dulu gereja reformasi, gereja setelah tahun 1517 itu, sekarang gereja masih menghormati Maria. Tetapi makin ke sini Maria sudah tidak ada tempat lagi, tidak dihormati lagi oleh gereja-gereja. Nah, mungkin terlalu singkat penjelasan itu atau saya tidak dapat penjelasannya panjang, sehingga hari ini saya bertanya, ya, sejauh mana penghormatan yang kita buat sedangkan Alkitab melarang kita untuk menghormati orang mati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya film yang terbaru dari SDGs Dewa. Di sini yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan apa yang kita bahas bersama, yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira menurut Bapak apa tantangan terbesar generasi muda Kristen dalam posisi di era digital sekarang ini? Dan yang kedua, kira-kira apa pesan yang paling ingin Bapak sampaikan kepada kami generasi muda Kristen tentang keberanian untuk bersaksi di era sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih Astuti. Ini mewakili. Bisa saya jawab. Pada kesempatan ini saya Alkitab bertanya sendiri menjawab. tentang nama Kurdian Satarado dari SDT Tigiri. Yang saya mau tanyakan tentang kita lihat bahwa ada berbagai macam terjemahan seperti terjemahan New King James Version itu terjemahkan di Indonesia sendiri, ada berbagai terjemahan lama, terjemahan baru, edisi 2, dan itu jikalau kita mengatakan demikian ada berbagai jawaban. Kita tunggu jawaban. mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dan apakah itu tidak menjadi konotasi negatif terhadap terjemahan yang kita telah direvisi? Yang kedua, Menimbulkan konotasi negatif maksudnya apa? Menghilangkan makna maksudnya atau apa? Terjemahan, banyak terjemahan lalu ya Macam kata Allah. dapatkan terhadap ajaran Kristen. yang kedua, kalau kita menghadapi perdebatan di internet, kita sering merujuk pada data-data sejarah seperti Flavius Josephus dan bukunya The Peace of the Jews, Tacitus, bahkan Prabu Bersenpion. Tetapi mereka menyangkal bahwa mereka mengatakan bahwa sejarawan tersebut adalah sudah dipalsukan, mereka begitu. Dan mereka lebih merujuk pada Injil Barnabas. Apakah Injil Barnabas ini bisa dijadikan sebagai data sejarah yang valid atau tidak? Yang ketiga, dalam di zaman sekarang ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang bermuncul. Kalau kita lihat sejarahnya banyak sekali seperti Sebelium, Nestorius, Eutychus, dan masih banyak lagi. Apa yang menjadi filter sehingga banyak jemaat di masa sekarang tidak terjerumus pada ajaran-ajaran sesat tersebut? Begitu saya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Bambang untuk materinya cukup luar biasa, cukup memberkati saya khususnya. Perkenalkan, nama saya Antonius Peteiwa STH. Saya vikaris dari Sinode Gereja Kristen Sumba. Pertanyaan yang pertama, saya mau bertanya terkait dengan konsep dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10 itu yang kaitan dengan Melkisedek. Dikatakan di situ Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak berlatar belakang. Kalau saya mau lihat di sini terkait dengan Yesus, Yesus yang disebut adalah anak Allah,
kalau kita lihat secara lurus saja, sepertinya Melkisedek begitu. Mungkin ada apa di balik Melkisedek disebut sebagai pribadi yang tidak berbapa, tidak beribu dan tidak berlatar belakang. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kisah penciptaan di dalam Kejadian itu. Dikatakan di situ, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita berarti lebih dari satu. Berarti ada kawan atau sahabatnya Allah pada waktu itu. Mungkin ada konsep atau pandangan terkait dengan penjelasan kata kita di situ ya, supaya kami bisa juga tahu bersama gitu. Ya mungkin itu saja. Saya majelis dari GKS Momo. Hanya ini suatu pertanyaan spontanitas yang barusan saya dengarkan dari penjelasan Bapak Hussein. Begini Pak, ini ada yang dari perjanjian lama itu bahwa orang Muslim tetap memegang dalam perjanjian lama itu. Mereka tidak mengakui perjanjian baru. Nah, terkait dengan ritual orang Muslim yang selama ini, yang sampai saat ini mereka melakukan sholat 5 waktu, apakah di dalam perjanjian lama itu ada ketentuan atau ada memang suatu keharusan? Hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya Joni Mahmudin dari warga Jemaat Biasa, dari Jemaat Kawaneru. Berdasarkan tema ini saya ingin bertanya kepada Bunda bahwa apakah saksi Yehova juga bisa dikatakan sebagai saksi Kristus? Dan apabila tidak, dalil apa yang kita pakai untuk membantah pernyataan mereka bahwa saksi Yehova juga adalah saksi Kristus? Jadi saya ingin tanyakan, apakah saksi Yehova juga adalah saksi Kristus seperti kita sesuai tadi? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Martina Paulila dari Majelis Jemaat GKS Kendara. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini ialah seringkali dalam pelayanan, ketika kita menyampaikan sebuah firman Tuhan, ketika kita telah membaca bagian firman Tuhan itu, kita berkata, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Nah, yang maksud yang ingin saya tanyakan di sini, ya bukan juga pertanyaan, tapi mohon pencerahan dari Bapak Bambang terkait dengan ungkapan ini dan dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 8 yang berbunyi, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, kesempatan ini kami mohon pencerahan terkait dengan kebenaran firman Tuhan ini dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan saat ini, karena seringkali hamba Tuhan atau majelis jemaat Roma 10 ayat 8. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Menjadi saksi ini berarti tentu tidak hanya sekedar menjadi saksi. Kalau selama ini kalau dalam pengadilan ada saksi dusta, ada saksi palsu. Tapi menjadi saksi itu tentu ada yang harus saya siapkan, ada yang harus saya lakukan. Artinya bahwa ketika Bapak membaca tantangan yang ke depan akan terjadi, pasti ada sesuatu hal yang Bapak ragukan akan terjadi ketika hal ini tidak dilakukan. Menjadi pertanyaan bagi saya, apa yang menjadi kata kunci dari saya sebagai pribadi, dari saya sebagai gereja, dari saya sebagai lembaga Cenoro yang ada di sini, untuk menjawab tantangan atau kecurigaan yang bakal terjadi ke depan? Itu yang berikut,
tentu ya kalau saya pribadi mengharapkan lawatan Pak Bambang ini kalau bisa 1 tahun 1 kali, karena kalau dia ada bertanya ini sangat-sangat Adelia Bapak Ibu. Adelia. Pertanyaan saya sangat-sangat sederhana dan sangat mudah dijawab. Dua berantai. Tadi Bapak sudah bilang kalau kita bebas berekspresi dalam berdoa. Apakah kita saat ini tidak sedang melawan penyerangan firman seperti doa Tuhan Yesus yang sedang bersujud? Dan begitu pun di dalam Alkitab banyak disebut bahwa Tuhan berdoa dan melainkan bukan banyak bernyanyi. Tetapi kalau kita lihat dengan kenyataan saat ini, kita lebih banyak bernyanyi dan menyembah. Dan ini memang sangat sederhana pertanyaannya, tapi jangan dipertanyakan. Demikian.